علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام سلطان العارفين تاج العارفين ابن عطاء الله السكندري رحمه الله إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن. Jikalau menggemarkan akan engkau al-bidayat di awal masa, niscaya engkau tidak kepengen lagi oleh masa kesudahan. Jikalau menggemarkan akan engkau, menyenangkan akan hati engkau al-bidayat oleh masa-masa bidayah awal-awal nuntut ilmu, zahadatkan nihayat, pasti gayanya di masa akhirnya itu membuat engkau itu zuhud. Inda'aka ilaiha zahirun, jikalau membawa kepada akan engkau tulah. Inda'aka ilaiha, jikalau membawa, ini masalah apa? In aradta alla ta'zal wilayatan la tadumlah. Oh itulah. Jadi inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jikalau membawa akan engkau kepada itu wilayah zahir engkau, tapi nahaka melarang akan engkau ilaiha anha daripada itu wilayah batinun oleh hati kita. In raghibatka al-bidayat, jikalau menggemarkan akan engkau fil wilayah, hendak jadi wali, al-bidayat ay fil bidayati, di masa-masa awal menuntut ilmu, hendak bakaramat lah, hendak sakti, atau hendak dicium orang tangan, hendak dimuliakan orang, masa-masa ay bidayatuha min kauniha, di masa-masanya engkau itulah dari bagian raqiqatun, apa raqiqah nih? Perhiasan al-hasan. Wilayah itu diserupakan seperti pakaian-pakaian perhiasan yang indah. Malihatul zahir, indah zahirnya. Wa inna kullaman talabbasa biha, sesungguhnya orang yang berpakaian dengan pakaian hendak jadi wali itu hasun haluhu, bagus keadaannya, wa mandaruhu, bagus cara berpikirnya, bainan nas, di hadapan manusia, wa tayassara ma'ashuhu, dan nyaman kehidupannya. Lalu hendak ya sakarnya zahidat kafiha an-nihayati, membikin zuhud akan engkau pada itu wali an-nihayat oleh masa kesudahan. Fa inna nihayatiha, maka sesungguhnya masa nihayahnya itu kewalian dari wilayah mufaraqatuha, yaitu engkau meninggalkan itu kualian. Kada hati itu kada kepingin lagi lah beribadah itu hendak jadi wali, bi azlin, dengan engkau berasing, au mautin, atau dengan kematian, fa yahsul laka mazidud darar dunia wa ukhra, karena bertambah bagi engkau bertambah kemudaratan di dunia dan di akhirat. Li'anna wilayah, karena pangkat kewilayahan itulah qalla man yaslamu fiha bidini, sedikit orang yang selamat pada walid bidini, dengan agamanya. Wa dzalika mimma yuhmalul aqil 'ala zahid, nah itu termasuk yang diihtimalkan orang yang berakal atas orang yang zuhud fiha pada itu wilayah, wal harb lan lari minhu itu wilayah. Terus inda'aka ilaiha zahir, jikalau membawa akan engkau kepada itu wilayah oleh zahir, ay zahiru haliha min tayassuril malabis wal ma'akil 'inda talbis, bagusnya pakaian, makanan ketika berpakaian. Nah, tapi melarang akan engkau dari wilayah batin, ay batin haliha, batin hal wilayah min kauniha, daripada keadaannya itu syaghilatun 'anillah, menyibukkan lawan Allah, sibuk ya,
terlalu dihormati orang. Wa min husulid darar, mudaratnya ada. Likulli man talabbasa biha, bagi orang yang berpakaian biha dari itu wilayah. Nah hadza fi makna, ini semaknanya. Yarja'u lima qabla qadhahir, yarja'u lil bidayah wal batin minha nihayat. Zahirnya bagus ya, orang menjadi hendak dimuliakan orang tadi bagus, tapi batinnya ada bagus, memudaratkan kita. Bandingannya ketika awal-awal mengaji, maka anak ketujuh jadi nang wali udah sakti bakaramat gitu. Sekalinya bidak sudah nihayah, sudah kita sampai, kada kepengen lagi nah maka itu, karena itu musidatun nil, kada bakaramat itu maulah kita tergelincir lah daripada perjalanan kita. Makanya jadi Imam Al-Ghazali itu iqbalun nasi 'alal murid qabla kamalihi samman masmumun. Berhadapnya manusia terhadap seorang murid yang belum sempurna itu bisa jadi racun lawan ia. Akhirnya himo, ungah, ujub dan sebagainya. Wa inna ma ja'alaha mahallan lil aghyar. Hanya saja Allah menjadikan dunia itu tempat lil aghyar, bagi makhluklah. Aikal amrat, seperti sakit di dunia. Wal mihan, ujian. Wal balaya, bala, itu di dunia berdatang anaknya. Wa ma'dana lil aqdar, dan pulang dunia itu Allah jadikan tempat akdar ini sama makhluk juga. Nah, tujuannya kita dunia tadi liyuzahhidaka fiha, agar Allah membikin engkau itu zuhud pada itu dunia. Zuhud itu hati tapi kepengen balawas-lawas di dalam dunia ini. Kenapa? Karena jar Allah di dunia itu kok andak gering di dunia, kolesterol darah tinggi di dunia, sakit di dunia, bala musibah di dunia, cemoohan orang di dunia. Supaya apa? Jangan tapi kepingin ikam jalan lawan itu. Kalau di akhirat kadada lagi sakit, ujian, bala, kada berduit, kadada lagi semua nikmat. Nah lalu kita itu gemar hati kita lawan akhirat. Nah itu tujuannya. Li'annal mujib li ragbatika fiha innama huwa ma tatawahhamu min husul agradika wa matlubatika fiha min ghairi takdir wa la taqdis. Tangkis kata penulis. Hanya saja karena yang mewajibkan, kenapa engkau itu suka lawan dunia, itu hanya huwa itu nang mujib dari mata tawahamu wahamaya, sesuatu yang terwaham. Waham itu anggapan kita nang kada yakin, nang kada syak, tetapi hanya 25% bujurnya waham. Ini contoh musim hantuk begedepak dihenbin, begedepak kayak, atau musim maling. Ini router WP habis di Bapak Surang, berapa ribu biji dapat ternyata. Begedepak dihenbin, maling ini jadi. Nah, itu waham namanya. Waham. Kenapa? Karena ikam hati ikam tuh menyangka bahwa musim maling. Ada begedepak, anggapan ikam maling itu. Nah sama dunia kita mau paham lah, dunia itu menyamanakan lawan kita. Nah itu mana tadi gerak bagian mata tawahamu min husuli aghradik, hasil maksud engkau, tujuan engkau pada itu dunia, min diri takdir, tanpa berlapah-lapah wala tangis kesusah-susah, wa huwa la yakunu abadan, padahal lah orang-orang mewaham itu tidaklah ia selama-lama di dunia. Hatta law furida dzalika lakana laibika zawdu fiha, sehingga jika lo difardu takdir karena akan itu dunia, nang layak itu adalah lawan engkau. Ada usaha yang berhemat lawan dunia. Ada terus juga yang berhemat kita mengejar dunia ini, rela mengerjakan haram, rela kita itu meninggalkan kewajiban, rela kita itu kada berwaan, rela kita itu mahina akan kupiah bulang sorban, ya kan? Minta-minta lawan orang. Nang kita bertamak-tamak lawan orang itu menghinakan diri kita. Ya. Rela kita demi apa? Demi sesuatu yang sementara. Rugilah.
rugi gitu lah. Waradbah anha, nanang layak dengan engkau, yaitu benci lawan dunia tadi. Lianna ma'ala amriha ilal fana, karena ending daripada kesudahan dunia itu adalah hancur dan binasa. Wali syugriha iyyaka ghaid, apa tuh? Ghaliban 'anillahi ta'ala. Dan karena terlalu engkau menyibukkan lawan dunia, kebiasaannya engkau meninggalkan Allah Ta'ala. Kada sibuk, kada awal lagi ini beribadah nuntut ilmu, nah awal lagi sibuk lawan dunia. Nah, itu makanya kita disuruh inna ma ja'alaha dunya mahallan lil aghyar wa ma'danan lil aqdar. Kenapa? Liyuzahidaka fiha. Hanya saja Allah jadikan dunia itu tempat susah payah, sakit hati, tinggalkan kawan beleki. Kawan beleki kan? Kawan beleki. Kawan beleki. Maksudnya pacaran beleki lah, tinggalkan beleki. Sakit hati biasanya. Itu di dunia aja, di akhirat beda. Nah, kenapa diulah Tuhan kamu sakit hati di dunia ini? Lapah macamnya mana? Lapar baru makan beda. Nah, maka itu aja supaya jangan hati itu fokus lawan dunia. Nah, dan ketahuilah ending dari dunia itu pasti habis juga. Seberapa kuat kita memulakan dunia, seberapa banyak kita memulakan dunia, membisai, menjagai supaya jangan hilang, jangan habis, kita imit, kita irit, ya habis juga kainanya. Nah, maka kita meninggalkan berdahulu, ini meninggalkan kita. Nah, supaya jangan tapi jangan kita dibukakan hatinya. Apa? Nah, kayak Pak, makanya rezeki ziarah kubur, ya enggak? Rezeki ziarah kubur, wa innahu mudzakkirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan lawan mati. Ini ziarah ketujuh bahkan pembimbing ziarah malah. Tapi pengaruh dunianya luar biasa. Ada ingat ya, seorang jangan ke sana ini. Nah, jangan ke sana apa yang dibawanya kan? Lain pada ilmu kan. Nah, lawan amal kita dan mengawani kita. Ya Allah. Habis. La yuqal az-zuhdu fiha yahsulu bi nusil wa'id wa tadhkirihi li anna naqul. Tidak dikatakan zuhud pada dunia itu hasil dengan nasihat orang yang memberi nasihat dan peringatan li anna naqul kayak itu. Alimallahu annaka. Bisa mohon. Alima annaka la taqbalu nusha al-mujarrad fadhawwaqaka min dhawaqiha ma yashulu 'alaika wujudu firaqiha. Allah Ta'ala itu tahu kita itu tidak bisa menerima nasihat semata-mata supaya benci lawan dunia. Lalu Allah rasakan kita itu bagaimana sesuatu yang mudah bagi engkau adanya hilang, mudah menghilang. Ada usaha ikam cintai dunia, ada usaha, ada manfaat. Lalu dirasakan Allah kita itu dengan dunia yang akan hilang. Dijulung Tuhan dengan dunia, dalawas dipagatinya. Nah, ya, dunia ini wajar, ya wajar dunia. Supaya apa? Jangan kepengen lawan dunia. Jangan kita jadi pegangan tujuan akhir dalam hidup kita itu dunia. Kada apa-apa kita diisi dunia sugi, kada apa-apa kada dilarang, bahkan bagus al-malu soleh ya di soleh ya. Ada berzakat boleh kita sugi, cuman jangan sampai hati kita itu tamak seolah-olah dunia itu akhir dari perjalanan hidup kita. Alimallah, Allah tahu annaka la taqbal nusha al-mujarrada. Engkau itu tidak bisa menerima nasihat yang semata-mata daripada sakit, bala, ujian. Karena nasihat yang semata-mata la yaqbaluhu, kada kau menerima illa bisa menerima man lam yastahki fi hubbil ajilah, orang-orang tidak pasti yaitu ada kecintaan terhadap dunia dan jinak dengan kelezatan dunia yang sementara. Apabila ada kecintaan lawan dunia berhemat, ada mampan nasihat itu. Aku nyaman jadinya saat ini. Sugih, hendak bukan apa kawa. Orang hormat betabi lawan seorang. Gitu. Nah lalu dijulung Tuhan sakit. Habis harta, ada sigar juga.
Orang tadinya memuliakan tetapi lawan seorang lantaran habis harta, bukahan satu persatu pada memahurung lagi. Nah, dasar dunia ini zawwaqaka, Allah rasakan pahitnya dunia. Wa amma man kana kadzalik fala budda fi qasdi hidayatihi min ziyadatin ala nusi wal wa'dhi. Nah, apabila orang sudah kada mampan nasihat terhadap meninggalkan dunia, Allah tambah ini fadawwaqaka min dawaqiha, Allah rasakan orang tadi dari rasa dunia. Ayyaduka fi watilkal amrat, bala ujiannya, orang kada menghormati lagi lawan seorang, beubet duit habis, orang bukahan. Nah, supaya apa? Supaya kita sadar betul dunia itu sementara. Ma yashalu alaika, Allah berikan tahu bahwa dunia itu mudah atas engkau, firaquha, sesuatu yang mudah atas engkau, firaquha, untuk meninggalkan dunia mudah. Satu umat Allah tuh menghilangkan lawan dunia lawan kita satu umat. Fa inal abda idza nazala bi syai'in min dzalik yatamanna al-maut wa faraqat ad-dunya wa huwa ni'matun min Allah taala. Nah, seorang hamba itu apabila sudah dirasakan ujian dari sakit, habis duit berobat mau ampih, orang memuliakan ampih memuliakan, tadinya menghurung buka, orang-orang mengharap lagi berharap lagi lawan seorang. Nah, kalau sudah kayak itu, ya taqaddal mauta, mencita-cita seorang hamba untuk mati. Mati akan dinakunya. Wa mufaraqat dunia, dan hendak buka, lari daripada dunia dari. Kenapa? Karena dunia itu menyakiti lawan dunia. Fahuwa, itu nikmatun min Allah. Nantinya hilangkan, Allah hilangkan nikmat dunia tidak lawan dunia. Itu nikmat dari Allah. Ya. Wa in lam ya'rif dzalik la ghalab li ghalabati tab'i alaihi wa qad taqaddama mislu hadza iktada. Nah, seandainya ia kadang mengenal akan demikian itu lantaran kuat tabiatnya, atas itu syai' tadi kuat tabiatnya, wa qad taqaddama, maaflah, intuin goyah. Wa in lam ya'rif dzalik, sekalipun ia kada pinandu demikian itu karena kuatnya tabiatnya atas orang tadi. Tapi orang alih atas itu nang syai'un min dzalik tadi. Nah, apa? Nang sakit apa? Ini orang ini sudah sakit, sudah dapat ujian macam-macam, sudah dirasakan berdahulu, nanya kada sadar. Waqad taqaddama mislu hadza i'tada, dan semua terdapat. Wa qawluhu man lam yaqbal 'ala Allah muwafaqatul ihsan qayyadallahu ilaihi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang kada mau Allah tarik orang itu dengan lutuf kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah berikan lawannya, kada mau juga hadap lawan Tuhan. Dijulung Allah fasilitas, rumah mewah, harta banyak, mobil ada, kendaraan ada, nyamannya menuntut ilmu beribadah, tetap kada mau juga. Sudah kau tarik Allah, dan Allah berpaksaan qayyada ilaihi bisalisil imtihan. Allah tarik orang tadi, Allah ikat orang tadi dengan rantai, dengan berbagai macam ujian. Ya, diuji Tuhan, duit habis, mobil habis, rumah habis, hanya mau berhadap ke pengajian. Ya kan? Bisa. Al-ilmu nafi' alladhi yanfasahu fi suduri syu'a'uhu wa yankashifu bihi 'anil qalbi qana'uhu. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang terpancar di dadanya itu pancarannya, dan terbuka dengan ilmu itu di hati qana'uhu, ya, nang hati tadi tertutup terbuka. Itu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mau ucap baik jalan Allah lah ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang kada bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu yang kada bermanfaat ini alih-alih membaikkan diri kita malah memudaratkan kita. Ika mengaji ilmu yang ilmu bertambahan, memudaratkan ika. Itu ilmu yang bermanfaat karena jalur dukun, perdukunan ada bermanfaat. Nah, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bahwa al-ilmu billahi, yaitu ilmu yang mengenal bagaimana Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, nama-nama Allah, wal ilmu bi kaifiyati ta'abbudlah, dan ilmu bermanfaat itu ilmu yang cara mengenal bagaimana beribadah lawan Allah.
Tadi tauhid di fikih. Wa ta'addub baina yaday, dan bagaimana beradab di hadapan Allah, tasawuf. Nah, hadzal ilmu alladhi, itulah ilmu yang basitu fi sadri, yang terpancar di dalam dada hati kita, syu'a'uhu, akan berkahnya. Nah, berkahnya ada. Tadinya kada mau beribadah, mau beribadah. Hatinya koler, rajin beribadah. Itu syu'a, pancaran berkat ilmu itu ada dirasakan di dalam hati. Nah, itu ilmu bermanfaat dengan wajib. Tadinya ada mau hati itu bakil pamalar engken, dengan mengaji satu ilmu itu yakin nih kan ada pamalar lagi. Tadinya ikam tuh kada pernah tawakal lawan Allah, mengaji ilmu itu hawa hati bertawakal. Nah, itu ilmu nang terpancar di dada itu, pancaran cahaya atau berkah ilmu tadi. Suatu berkahnya. Fayattasi'u wa yansharihu lil Islam, lalu hati tadi merasa luas dan lapang untuk menerima agama. Ada berat, kadang kita sangkal lah agama ini, sangkal. Nah, itu perlu ilmu nafi' dulu. Wa yankashifu bihi, dan dengan ilmu bermanfaat itu terbuka di dalam hati ini, qana'u ay ghita'uhu, nah hati yang tertutup, wa gashawatuhu, wa gishawatu, tutupnya sama. Fatazulu anhu syukuk wal auham, maka hilanglah di dalam hati dari berkat ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat, asyukuk, keraguan-raguan, wal auham, dan waham. Ragu itu 50%, waham 25%. Tadinya ragu lawan Allah nang memberi rezeki, kayak apa aku esok yakin ngapa Allah tuh kan membiarkan hambanya mati kelaparan, apalagi lo mengaji ini ada aja jalannya lah. Biar, tapi lihat aja, orang pada mengaji nih, banding orang nang begawi nih, nang begawi nang ada kajian tuh, nicis juga orang mengaji nih lah, mampu harum darus, dunhel ada pisah di kantong, makan harat-harat aja ya. Qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifu Allah ta'ala fil qulub. Ujar Malik bin Anas. Malik bin Anas nih Imam Malik nih. Malik bin Anas nih. Bukanlah ilmu itu, kata Imam Malik, dengan banyaknya riwayat. Aku mengaji kanu guru anu, kanu abah guru. Ada kawan dia yang betai. Orang guru heran. Abah guru harus meh. War riwayat, bukan banyak riwayat, bukan banyak guru-guru lah. Wa innamal ilmu itu yang ianya nurun yaqdhifullahu ta'ala fil qulub, yaitu sebuah pelita hidayah yang Allah andak berkahnya di dalam hati dengan berkat ilmu itu. Nah, ibah mengaji bebakas dia. Tadinya kan tapi yakin masalahnya, yakin benar lah. Wa ayyuqribul 'abda wa ayyuqribul 'abda min rabbih, dan terjauh. Wa inna ma manfaatul ilmi, hanya saja manfaat ilmu itu ayyuqribul 'abda, bahwa ilmu itu mendekatkan akan seorang hamba daripada Allah, wa yub'iduhu, dan ilmu tersebut menjauhkan seorang hamba an ru'yati nafsih, dari memandang nafsunya. Nah, tadinya rasa dirinya nang pintar, usaha, sudah dia yakin bahwa Allah nama usahakan. Wa dzalika ghayatu sa'adatih. Nah, apabila seorang hamba kawanan kayak itu lawan Allah dekat, jauh ini itu merasa dari pandangan dirinya, artinya dekat itu nanu aqrabu minal warid, aku lebih dekat daripada engkau itu, bahkan melebihi daripada urat nadi kita. Artinya kita terpisah dengan urat nadi mati, apalagi terpisah dengan Allah. Kita bergerak, Allah yang menggerakkan, ya kan? Turun naik nafas, Allah yang memberi nafas. Bergerak, berdiam, berpandir, ya, semua sifat-sifat dalam diri kita itu adalah sifat Allah menjabi barata. Wa yub'iduhu, dan menjauhkan inya dengan ilmu itu, akan melihat dirinya pada rasa dirinya lagi nang berpandir, nang berilmu, nang merasa dirinya lagi begawi, berusaha dan lain-lain. Nah, apabila kawaka itu gaya sa'adati, habis-habis keuntungan yang didapat seorang hamba.
wa muntaha talabih, dan ending puncak daripada segala apa ia tuntut wa iradati yang ia kehendaki. Awak dapat ilmu tentang itulah. Ada rasa menghilangkan rasa akuan dirinya lagi, nafyul ananiyah, rasa akuan dirinya itu hilang lagi. Qala al-Muhtawi qaddasallahu sirrah. Menurut beliau lagi, al-ilmu nafi' wa ilmul waqti wa sifaul qalbi wa zuhdi fid dunya. Berkata Imam Nafi', ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang sekarang ini dan dapat membersihkan hati dan zuhud dalam dunia. Seandainya ikam itu esok mati, atau malam ini mati, atau sekarang mati, ilmu apa nang saat ini ikam cari? Fisika lah, matematika lah, fikih kan ada. Tentunya ilmu nang supaya kita itu hilang rasa keakuan diri kita tadi lah, sirna. Jadi jelok bau jen dulu lah. Siangnya nahu dulu mete. Nah, siangnya nahu. Jadi Jumat sekali seminggu fikihnya, malamnya tasawuf. Nah, jadi di sini apabila siangnya itu mengaji nahu, nah, malamnya itu di sini jangan dilepas, ditinggalkan tasawuf supaya apa? Jangan taakui rasa ilmu kita lah. Karena mulai kita sombong. Wasifatul qalbi, dan ilmu nang maulah hati itu bersih dan zuhud lawan dunia. Wa ma yuqarribu ilal jannah, dan ilmu yang mendekatkan kita lawan surga. Wa yub'idu 'anil nar, dan menjauhkan dari api neraka. Wal khaufi minallah war raja'i fi, khauf kepada Allah dan berharap kepada Allah. Wa afatin nafsi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yaitu ilmu afatin nafsi, pengetahuan tentang apa yang merusak daripada diri kita. Wa taharatiha, dan bagaimana cara membersihkan dan kerusakan diri kita. 10 sifat madmumah, 10 juga sifat dan mahmudahnya. Apa sifat dan madmumah itu? Sifat yang tercela, seperti diantaranya takabur, anak. Dengan sifat yang terpuji yaitu tawadhu. Dahulunya bakhil, anak, dia itu sifat pemurah. Dahulunya kita itu godok, emosian, anak di hatinya itu sifat lemah lembut lawan orang, memaafkan lawan orang. Nah, itu dahulunya ria, dahulunya ujub, anak di hati kita ikhlas karena Allah. Anak ujub, anak hilangkan di hati kita zikrul minnah, ingat semua itu pemberian daripada Allah. Nah, itu ilmu yang bermanfaat juga. Wa huwa an-nur al-musyidai, nurun yaqdifullahu fi qalbi man yasha, yaitu cahaya ilmu yang Allah berikan di hati seorang hamba yang ia kehendaki. Duna, bukan ilmu lisan, ilmu lidah, ilmu berpidato. Wal ma'qul wal manqul, ilmu otak, wal manqul dan nukil, an wa an, ilmu an badai. Dari anu, wal ma'qul ilmu akal, kayak nahu, sufik, ya juga lah, mantik belum ilmu akal juga. Tapi kalau kita niatnya untuk memaham ilmu yang bermanfaat, ya maya tawassul itu maksud Allah, maksud. Wa jama'a dzalika al-Junaid qaddasallahu sirra fi qouli al-ilmu. Nah, Imam Junaid mengumpulkan makna ilmu bermanfaat, yaitu al-ilmu an ta'rifa rabbak, yaitu ilmu yang engkau mengenal dengan ilmu itu akan Tuhan engkau. Wala ta'du qadrak, dan wala ta'uddu qadrak, dan engkau kadang menganggap lagi akan adanya mulia diri engkau. Huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu yang dapat mengenal lawan Allah. Nah, itu ilmu Junaid lah. Kayak apa kenal lawan Allah? Yaitu cara mengenal Allah itu dengan mengenal diri kita. Siapa diri kita? Asal diri kita kada daya, asal kita ketiadaan. Nah, ada hanya Allah. Kemudian diadakan Allah. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Nah, gawian bergerak kita, bergerak gawian, begana gawian gimana? Karena beganan itu tarkul ya, meninggalkan gerak. Nah, itu perbuatan juga. Nah, menggana akan kita, menggerakkan kita siapa? Allah.
Lalu kita kamu bejuuk ke rumah guru nuntut ilmu, siapa menggerakkan? Allah. Ma'anak ilmu di hati kita, siapa? Allah. Lalu ikam ada isian ilmu, ilmu siapa? Ilmu Allah. Adakah ilmu seorang atau carian seorang? Tidak sedikit-sedikit kecuali Allah yang memberi kita hidayah dan taufik kalau kita mencari menuntut ilmu. Nah itu ilmu ma'rifat. Wa husnul adab, dan ilmu bermanfaat, ilmu yang adabnya membaguskan adab di hadapan Allah. Summa dzakaral musannif ibaratan ukhra. Nah, musannif pun menyebutkan ibarat yang lain fi bayanil ilmin nafi wa ta'rifih bilazimihi, dengan takrif lazimnya. Faqala khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Nah, ini lawazim. Takrif dengan lawazim. Sebaik-baik ilmu yang bermanfaat itu yaitu ilmu kanatil khasyah ma'ah, yang apabila ada ilmu di hati kita maka kita ada rasa takut kena lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Takutan anak menggawe maksiat timbul di hati takutan. Nah berarti ilmu yang ikam kaji itu ilmu manfaat. Ini wani terus maksiat, wani terus itu kan bermanfaat ilmu yang kita kaji itu. Tapi kalau kita hendak menggawi nama maksiat, takutan. Taat kita pindah ungah-ungah, taat kita asa harap taat pada orang, takutan kalau taat kada diterima. Ya. Nah itu insya Allah kita. Wallahu a'lam. Jadi sebaik-baik ilmu yaitu ilmu yang ada berkahnya, yaitu yang bermanfaat, yang Allah anak dalam hati kita. Dan itu sama di antara berkat manfaat itu khasyah, takut lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Diniyah al-Fatihah.